Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi pemirsa Deteksi TV di mana saja berada yang bisa melihat tayangan kami ini. Pemirsa Deteksi TV sekalian, hari ini Kamis 13 Maret 2025. Masyarakat Kabupaten Oku yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Peduli Oku, mereka hari ini berkumpul di belakang kita ini, kita lihat bersama kantor PDAM Tirta Raja Kabupaten Ogan Komering Ulu. Pemirsa Deteksi TV sekalian, sungguh ironis di saat bangsa ini ataupun di saat masyarakat dalam posisi kesulitan, konon perusahaan air minum Tirta Raja Kabupaten Oku ini menaikkan tarif sampai 100% up, pemirsa sekalian. Namun hari ini masyarakat berkeberatan, mereka menuntut, ada banyak poin-poin yang dituntutnya, dan mulai dari kualitas air, penyaluran air, dan transparansi semua yang ada di Kabupaten Oku ini. Baik pemirsa sekalian, ikuti jalannya aksi unjuk rasa ataupun aksi demo di depan kantor PDAM Tirta Raja Kabupaten Oku. Sama kami, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan dari Kota Batu Raja. Selamat pagi. Ini TikTok nih, Pemirsa sekalian, inilah situasi dan kondisi situasi dan kondisi di depan gedung atau di depan kantor PDAM Tirta Raja Kabupaten Oku. Kita lihat banyak kerumunan massa di sini, mereka akan menyampaikan. Pemirsa sekalian, nampak di sini pasukan pengaman, yaitu dari Polres Ogan Komering Ulu, ada juga dari Pol PP, ada juga dari Little Kodim. Kita lihat jalannya aksi tersebut bersama kami, bersama Deteksi TV. Ayo kita mulai aksi ya. Ayo rekan-rekan aksi sambil menunggu kedatangan rekan-rekan lainnya. Kita mulai aksi kita karena hari kita sudah menunjukkan jam sekian ya. Rekan-rekan merapat ke sini untuk aksi karena kami yakin kalau sudah jam 1 jam ataupun setengah jam kemudian lagi sudah hadir ribuan ke sini ya. Karena dengan tujuan yang sama, dengan keinginan yang sama, dengan rasa yang sama terbebani oleh tarif PDAM yang naiknya 100% lebih ini, mereka akan datang ke sini. Dan aksi kita hari ini sampai untuk situasi PDAM yang tidak manusiawi dan tidak berpihak kepada masyarakat kecil. Baiklah, pertama-tama mengucapkan kepada Kapolres kita serta jajarannya untuk mengamankan aksi kita pada hari ini. Hari ini adalah aksi kita untuk menolak tarif kenaikan tarif 100% lebih oleh Direktur PDAM Kabupaten Oku. Akan tolak kawan-kawan? Bukan. baik. Bahwa kenaikan tarif ini sangat membebani Lihat konsumen yang ada. para pengunjuk rasa Hari ini sangat membebani negerinya, begitu negerinya konsumen PDAM. Semua hanya membayar 80.000. Namun setelah adanya kenaikan ini, tarif 100% menjadi 200. Itu yang perlu kita koreksi pada hari ini. Jadi betul, ini artinya bukan naik 100%, tapi naik lebih dari 100%. Ini yang menjadi tuntutan kita pada hari ini. Selain itu, kami juga meminta kepada Direktur PDAM untuk ini sangat membebankan kami masyarakat Kabupaten Oku, apalagi saat ini keadaan ekonomi kita sedang sulit. PDAM kok malah naikin tarif. Pemerintah pusat juga ingin mensejahterakan masyarakat. Selain itu, dari program-program pemerintah, baik itu program pemerintah pusat maupun program pemerintah kabupaten, itu untuk mesejahterakan masyarakat. Namun PDAM mengsyaratkan ya, itu yang menjadi aneh. Iya. Pemerintah pusat memberikan makanan gratis kepada anak-anak didik sekolah.
sedangkan program dari pemerintah kabupaten memberikan gratis pakaian seragam sekolah. Kok PDAM nambah ini ya? Itu yang jadi kita khawatir. Tidak manusiawi, tidak berpihak pada masyarakat. Kalian naikkan tarif ini, tetapi berkala seperti itu. Naikkan 10%, 20%. Kami terima, tetapi kalau 100% lebih ini, jelas-jelas kami bersama masyarakat akan menolak ini. Sepakat kawan-kawan kita, Pak? Sepakat. Apakah kawan-kawan sepakat dengan tarif ini? Tidak banyak belum masuk ke HP saya karena saya menyebarkan bahwasanya ada aksi. Ada yang selama ini 200 menjadi 450, ada yang 200 menjadi 500, ada yang jadi 2.700.000, biasanya 400. Ini yang perlu ditekankan kepada PDAM agar menurunkan tarif ini. Di saat ini masyarakat Oku ini sedang krisis, di mana pekerjaan tidak ada. Bahkan ada yang datang ke tempat kami itu, Pak, ada 2 orang. Kami ini, Pak, jadi tukang ojek, motor kami sewa motor kami ini 20.000 sehari, Pak. Sementara PAM kami yang biasa 70.000, sehari ini 170.000. Ini yang menjadi perhatian kita. Nah, ini konsumen PDAM. Nah, ini. Minta turunkan. Suarakan suara Anda di sini. Kami asli dari pribumi. Parah nih lah. Lagi mati, ayo. Nah, ini bagaimana? Pelayanannya gimana ini di pelayanannya? Kacau. Redel pakam itu. Banyak PDAM kita deh. Ini suara-suara dari konsumen PDAM sendiri, Bapak. Tolong perhatikan Pak Direktur. Bapak Direktur, tolong perhatikan. Bukan 75 jadi 174.000. Maaf saya juga pengadil. Mana nih Pak Direktur? Tolong Pak Direktur. Jangan diam. Kalau ngomong saja. Perhatikan konsumen ini. Dia no. Ada sekali Pak Direktur. Selain itu kami juga dari Aliansi Peduli Masyarakat Oku meminta untuk Bapak Direktur ini mundur dari jabatannya karena kami menilai ini sangat keterlaluan bagi kami. Dari tadi sudah kami katakan bahwasanya rakyat ataupun pelanggan PDAM Oku ini bukan menolak adanya kenaikan, bukan tidak rela kalian itu sejahtera, karyawan-karyawan PDAM, bukan kami menolak kalian sejahtera, tetapi pikirkan juga rakyat Oku ini. Kalau sudah 120-130% itu naiknya sekaligus, itu terlalu berat, sangat berat bebannya. Banyak yang menjerit, banyak yang menangis. Saya banyak teman-teman yang pegawai, ya karyawan di PDAM, teman-teman semua. Tetapi ini demi masyarakat Oku, bukan kami tidak suka kalian ada di sini, bukan kami tidak suka kalian bekerja di sini, bukan kami tidak suka kalian naik gajinya, bukan. Kami dukung itu, tetapi jangan naikkan tarif PAM 130% ini. Itu kami mohon ini. Hari ini kami menuntut untuk ada kesepakatan bahwasanya tarif ini diturunkan. Tarif ini diturunkan. PDAM harus mengusulkan ini. Direktur PDAM hari ini harus mengusulkan kepada Bupati Oku dan stakeholder yang ada yang punya kompetensi untuk menurunkan PDAM. Kami minta dia akan turunkan ini, bikin suratnya, pas lagi di DPRD, ajak stakeholder, ajak pelanggan PDAM ini untuk bahas itu. Apakah sudah sesuai tarif itu? Apakah berat dan membebani? Seperti itu. Seharusnya PDAM Kabupaten Oku ini sebelum menaikkan tarif mengadakan kuesioner beli terhadap konsumen. Jangan naik sendiri. Ini tanpa diketahui oleh konsumen tiba-tiba bayar naik 100%. 100% lebih bahkan. Ini yang menjadi aneh. Ada apa ini? Jangan sampai kepentingan pribadi dan kelompok untuk menaikkan tarif PDAM ini dan mensengsarakan konsumen dan masyarakat Kabupaten Oku khususnya. Di Batu Raja ini, karena mereka untuk membayar PDAM artinya tidak bisa memenuhi kebutuhan hidup, mereka akan menjadi pencuri, penjahat. Artinya kalian harus pikirkan itu, karena itu pertanggungjawaban kalian juga. Jadi artinya hari ini
Kami menuntut tarif PDAM diturunkan. Naik boleh, tapi itu bukan masalah. Berapanya Ige kan itu? Iya, kalau 20%, 15%, 10% mungkin konsumen maklum ya enggak ya. Tapi ini 100% lebih. Itu yang menjadi perhatian kita pada hari ini. Ya, kalau kalian mengatakan bahwasanya gaji di bawah UMR, di Batu Rajo belum ada, UMK belum ada. Bahkan apa namanya Dewan Pengupahan belum ada. Jadi nak ngacu ke mana upah itu kan? Seperti itu teman-teman. Nak ngacu ke UMR belum ada. Ini Ketua KSPSI aku, Bapak Amrul. Silakan teriak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang beragama Muslim, mohon untuk dijawab ya, karena bulan puasa ini adalah bulan penuh barokah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama kali kami ucapkan terima kasih kepada jajaran Polres Oku, Pol PP Oku. Terima kasih atas kawalan untuk menyuarakan aspirasi suara masyarakat Oku. Kami dari DPC, Dewan Pimpinan Cabang Konfederasi Serikat Pekerja Seluruh Indonesia, DPC Oku, memberikan pernyataan sikap dan dukungan terhadap aliansi masyarakat Oku, mendukung gerakan masyarakat untuk menolak tarif PDAM Oku yang sudah naik 100% plus. Ya, artinya ini kita sebagai serikat pekerja sangat setuju lagi apabila karyawan PDAM semuanya sejahtera. Setuju? Baiklah. Sejahtera, mereka sejahtera, naik gaji, dapat fasilitas yang lain-lainnya. Ya, kita sangat setuju. Nah, pertanyaan tadi agak menyimpang dikit. Dewan Pengupahan di Oku ini belum terbentuk karena kita belum mendapat dukungan dari Pemda Oku. Sehingga UMK, UMS, UMP belum ada di Oku. Ini salah satu ketua serikat buruh juga, Bapak Naning. Kami harap dia juga akan mendukung serikat pekerja Konfederasi KSPS Oku untuk mendukung Dewan Pengupahan terbentuk di Oku. Jadi kalau ada masyarakat bertanya, apa kerjanya serikat buruh, serikat pekerja? Menaikkan upah minimum regional, upah minimum sektoral, upah minimum provinsi. Kita kalah dengan Oku Timur. Oku Timur sudah di atas 3.263.000 untuk pekerja kuli-kuli di sektoral umum. Jadi ini tanggung jawab kita bersama. Bagaimana Oku menyetujui? Oke? Ya, karena kan Bapak kan pakai dukungan dari serikat buruh. Kami serikat pekerja mendukung juga Pak atas kenaikan gaji kalian. Insentif kalian kami mendukung Pak, tapi Bapak juga sebagai anggota serikat buruh harus mendukung juga Pak terbentuknya Dewan Pengupahan. Ini nyimpang dikit apa Pak? Ya, harap maklum Pak ya, ibu-ibu hari ini sudah banyak sekali Pak yang akan bergabung di sini Pak. Bahkan mereka dengan jeritan hati mereka mengurangi belanja mereka Pak untuk tarif dasar ini Pak. Ayo ambil nafas dulu. Insya Allah puasanya selesai. Belum selayaknya Pak, di bawah 2.500.000 rupiah Pak. Perlu Bapak-bapak ketahui Pak, ini dampak dari Dewan Pengupahan belum ada. Kita kalah dengan Oku Timur Pak. Tambah lagi dibebani oleh tarif PDAM yang naik ini Pak, 100% plus. Ya, di rumah kita masing-masing sudah ada tagihan sampah Pak dari Dinas Lingkungan Hidup Kebersihan Pak. Ada 20.000 rupiah tagihan di setiap sepanjang toko dari Yang Sudirman sampai Sukajadi Pak. 20.000 rupiah untuk per rumah Pak. Nah ditambah lagi nih beban lagi dari PDAM untuk kebersihan. Kebersihan untuk siapa ini? Untuk siapa? Uang kebersihan ini. Ya, baru dipertanyakan untuk bersih itu apa? Bersih apa? Ya. Pak General Manager cukup Pak untuk jawab semua ini. Jadi Bapak sampaikan ke dalam saja. Maksud kami itu hadirkan ke sini orang yang bisa mengambil kebijakan. Karena yang dituntut masyarakat ini adalah minta turunkan tarif PDAM. Kalau
dari 4 perwakilan yang kami temukan tidak ada yang punya kewenangan untuk menurunkan tarif PDAM itu. Jangan yang menurunkan tarif itu, yang menentukan tarif itu SK Bupati, Pak. bukan masalah SK Bupati, tapi yang punya kebijakan menandatangani surat usulan, surat pengajuan penurunan tarif itu ada di PDAM. Kami persetujuannya hanya di Bupati itu. Seperti itu, Pak. Ya. Apakah kalian berempat yang bisa kami temui itu perwakilan itu bisa menandatangani surat itu atau tidak? Jika bisa kami akan masuk. Kalau tidak panggil dia bisa. Orang Pak itu bisa memutuskan apa yang jadi kesolaan pada hari ini. Oke. Tapi Bapak tidak boleh ya. Itu hak Bapak yang ngomong, tapi itu punya hak. Saya yang ngomong. Ya anda kan kalau bisa kalau memang bisa orang Pak itu menandatangani usulan dari Bupati kepada Bupati untuk menurunkan tarif kami akan masuk perwakilan. Aku ada tangan pun untuk kami menandatangani persetujuan apapun. Ya, tidak ada. Ya kalau maksudnya begini. Latihan ngomong. Maksudnya begini. Maksudnya begini, kami akan masuk ketika orang Pak yang kami temui itu bisa membuat surat pengusulan untuk penurunan tarif. Bapak SK Bupati itu bukan dilakukan oleh siapapun yang menurunkan atau membatalkan. Bapak bukan di PBUN. Bukan seperti itu. Anda Seperti apa, Pak? jadi maksudnya PDAM. Bapak jangan sembarang ngomong. Bukan ada surat Kalau Bapak baru. tidak setuju dengan SK Bupati itu Bapak bukan aja. Jangan Bapak maksudnya Ya, sekarang itu nanti kami ini pelanggan berharap minta turunkan. yang memutuskan itu SK Bupati, Pak. Ya, Bapak di sini secara hukum banyak. Ya, jangan Bapak ancam kami dengan harus menerangkan apapun. Tidak boleh kami menerangkan apapun. Iya kan terjadi di SK Bupati karena usulan kalian. Kalian yang menyampaikan itu. Ini rakyat. Saya juga rakyat, Pak. Kami caca mengabayar itu. Iyo, mulai dikit boleh. Kita tolongnya, turunkan. Masa ya benar, turunkan. Oh, saya mau turunkan. Kita tolong. Turunkan. Ini masih akan menyelanjutkan masa. Jadi maksudnya itu kami boleh masuk berempat. Kami boleh masuk, tetapi yang di situ itu tadi usulnya siapa yang punya kewenangan untuk usulkan. Mengalahkan SK Bupati. SK Bupati itu adalah usulan sekian. Mohon sebelumnya kami mau mempertanyakan Bapak kami ini kapasitas sebagai apa? Hadapi kami, siapa cuma berani naikkan tarif dia. Kenapa di masyarakat tidak berani? Ya, tapi kami minta dengan Bapak yang di mediasi itu yang sesuai aturan. Ya, jadi hari ini kami minta ke Bapak. Kami tanya dulu, yang mana yang tidak sesuai aturan? Bapak yang membatalkan SK, Pak. Siapa yang mau membatalkan? Tetapi Bapak PDAM naiknya tarif ini adalah usulan dari Bapak kan? Sekarang bikin usulan untuk penurunan. Itu membatalkan SK. Tidak ada yang nggak boleh, Pak. Ya. Tidak boleh, nggak boleh. Jadi SK Bupati itu, ya makanya itu tadi, yang perwakilan tadi bisa nggak menandatangani surat itu? Kalau mau tahu Ya, kalau misalnya ganti keputusan dia hanya akan hadir ke sini. itu satu lagi akan undangan Pak Bupati. Kami buat Ya kalau misalnya ada kebijakan itu ya nggak usah penting kita di sini. Direktur yang Pak, kita nama sama direkturnya. Direktur bisa menjadi keputusan. Ya, atau kita bisa berapa Pak Dirut itu bisa selesai acaranya jadi begini Pak ya. selamat Pak. Kalau ngomongnya kalau mau sekarang jawabannya nanti Bapak perwakilan kita kalah. Ya. Kalau tidak mau tunggu Bapak tidak akan tunggu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami berikan pada Pak Dhani. Pak Dhani berbicara bahwa perwakilan BPDAM tunjukkan surat perintah dari direktur. Pertama, pemerintah yang kedua tidak punya hak bicara jika tidak ada SK dari direktur. Yang kedua,
Kami datang ke sini hanya menyampaikan aspirasi, meminta kepada PDAM untuk mengkaji ulang penaikan. Bukan dalam bupati. Karena kenapa? Bupati hanya menyetujui untuk menaikkan penaikan. Namun, yang jadi permasalahan pertama usul dari sini. Yang kedua, penaikan itu yang tidak wajar. Itu yang jadi permasalahan masyarakat. Yang lebih dari 100%. Dan kamu tidak ada tinggal diam. Apabila walaupun tidak ada penurunan dari PDAM, maka kami akan melakukan kembali untuk aksi. Tidak ada gunanya kami untuk masuk ke depan. Kami berikan waktu 1 bulan, 1 jauh. Apabila 1 bulan tidak ada penurunan PDAM, kami akan melakukan fase action penyembuhan hukum. Jadi kami tidak setuju kalau kami harus masuk. Kami hanya memberikan waktu 1 bulan. Dan kami akan pantau. Karena ini kira-kira masyarakat penting. Jangan mementingkan sekelompok. Jangan korbankan masyarakat. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Ini juga ada informasi yang sudah masuk ke kami bahwasanya dengan kenaikan tarif PDAM ini diduga gaji direksi atau gaji pertunjangan sudah menjadi 35 juta. Sudah masuk ke kami. Ini bisa dipertanggungjawabkan. Diduga sudah naik 35 juta. Artinya jangan gaji atau kesejahteraan direktur itu dibebankan kepada pelanggan. Jangan seperti itu. Oke. Oke, selanjutnya kami hari ini melakukan aksi ini murni dari gerakan masyarakat Kabupaten Oku. Ya, Terkait kenaikan tarif PDAM ini. Arahkan bebanmu. Selain itu, selain dari aksi ini, kami juga akan melaporkan dan minta audit kepada APH terkait penggunaan anggaran PDAM. Kawan-kawan. Selain itu kami meminta Rektor PDAM ini untuk mundur dari jabatannya karena membuat rusuh di Kabupaten Oku. Kami sangat setuju. Yang menaikkan tarif 100% hanya sepihak. Betul kawan-kawan? Maka dari itu, dengan terik matahari ini, kita datang ke kantor PDAM ini untuk menurunkan tarif 100% lebih. Betul kawan-kawan? Selain itu, kami meminta Bapak Direktur buka mata hati Pak. Lihat kami di sini Pak. Masyarakat ini mengeluh Pak dengan kenaikan tarif 100% lebih ini. Perhatikan, jangan Bapak mementingkan kepentingan kelompok dan golongan sehingga membebankan para konsumen yang ada pelanggan PDAM itu sendiri. Sebelum-sebelumnya Pak, sebelum Bapak menjabat di PDAM ini, belum pernah terjadinya kenaikan 100% lebih ini. Dan pelayanan juga sangat maksimal. Betul kawan-kawan? Betul. Perlu kami sampaikan juga bahwasanya hampir 400.000 penduduk organ komunikasi ini. Tetapi masa tidak ada satu pun yang bisa memimpin PDAM. Harus didatangkan dari luar. Dia meresahkan masyarakat hingga menaikkan tarif PDAM dalam waktu dia menjabat di sini hitungan bulan. Kami kecewa. Sudah berani menarikan tarif 100% baru seberang beberapa bulan. Di Oku ini yang pelanggan PDAM bukan cuma rumah sendiri, banyak yang kontrak Pak. Ini aksi kenaikan tarif PDAM Oku. Masyarakat yang di luar Oku boleh mendukung dengan cara tetap bayar. Tapi bayaran PDAM-nya sampai 500 Pak. Jadi jangan Jadi kepada masyarakat yang menonton acara ini, kami harap mohon maaf semuanya. Kalau merasa terbebani, monggo silakan berpikir, ya.
Ya naik 100% itu menurut aku tanpa kebijakan perusahaan. Baiklah kawan-kawan, walaupun kita hari ini akan masuk ke dalam, itu tidak ada artinya. Karena mengapa? Direktur PDAM tidak ada di lokasi. Tidak ada orang yang berkomentar untuk menghadapi kita. Tidak ada yang berkomentar. Kita ingin minta pertanggungjawaban Direktur PDAM, bukan anak-anak bawahannya. Sehingga kami juga akan membuka posko pengaduan keberatan atas tarif 100% ini. Selain itu, kami akan melaporkan dugaan anggaran dari PDAM ini. Kami meminta audit khusus nanti kepada BPKN. Maka dari itu percuma walaupun kita masuk ke dalam, kawan-kawan, tidak ada yang kapasitas. Direkturnya tidak ada katanya di dalam. Jangan bilang tidak ada, ternyata dia duduk dingin di ruang AC. Itu yang menjadi awal kita. Maka dari itu kita berharap Baik pemirsa DPP sekalian, sepertinya unjuk rasa ini tidak menemukan kata sepakat. Ibu-ibu masih Kenapa? semangat. Dikarenakan menurut informasi dari pegawai PDAM bahwasanya direktur PDAM tidak ada di tempat. Pemirsa DPP sekalian, ada diminta 3 perwakilan unjuk rasa untuk berorganisasi kepada direksi ataupun yang mewakili direktur PDAM. Namun sudah dipastikan bahwasanya apapun negosiasi ini tidak akan menemukan titik temu. Baik pemirsa sekalian, bagaimana jalannya unjuk rasa PDAM ini? Ikuti kami di TV. Beragama alih para Pak Direktur. Masyarakat perlu kenalan. Pak Manuswaro, jangan baca di atas kertas. Monggo silakan bicara. Speak up di sini. Bapak kan pendatang di sini. Bapak kan pendatang, masih banyak putra-putra daerah yang mencintai rakyatnya sendiri. Kami tidak menutup warga masyarakat lain yang menjadi pimpinan di Kabupaten Oku. Tapi tolonglah bijak. Jangan siksa masyarakat. Jangan siksa ibu-ibu. Ibu-ibu lah menjerit, siang terjerit, malam menjeritnya. Ayo. Ayo, kapan dapat yang menjerit ibu-ibu ini besar? Nah, ini, oi, gaji kecil, laki aja kecil, belum ada UMR belum, ada yang ngojek terasa berat, ya sehari dapat 50.000, 30.000. Masih banyak uang upahnya minimum di Batu ini. Nah, kawan-kawan, ibu-ibu, masih semangat. Manajemen perusahaan air Utara memiliki kapabilitas dan kemampuan yang mumpuni dalam mengelola imunitas dan keberlanjutan layanan perusahaan. Ketiga, kinerja dan laporan keuangan perusahaan air Utara setiap tahun selalu diaudit oleh Inspektorat Pemerintah Kabupaten Oku, oleh BPKP Perwakilan Sumatera Selatan, dan bahwa saat ini Perumda Air Utara juga telah memiliki satuan pengawas intern SPI dan Departemen Good Corporate Governance, Risk Management, dan Anti-Fraud. Sebagai komitmen manajemen untuk terus meningkatkan tata kelola perusahaan yang baik dan terpercaya. Keempat, bahwa air yang lebih jernih dan bersih diperoleh setelah kami sebagai manajemen baru hadir dengan melakukan tindakan tidak terbatas, hanya melalui penambahan kimia, tawas, kaporit, dan kapur, tetapi juga dengan melakukan pemurasan secara masif dan rutin di seluruh instalasi pengelolaan air Perumda Air Minum Tirta Raja. Sementara retribusi sampah yang dipungut sama sekali oleh Perumda Air Minum Tirta Raja tidak sudah sepenuhnya dikelola oleh Dinas Lingkungan Hidup, bukan dikelola oleh Perumda Air Minum Tirta Raja. Perlu kami tambahkan bahwa perusahaan memberikan subsidi secara rutin bagi pelanggan dengan kategori golongan bawah
berupa subsidi sebesar 25% dari total biaya operasional sebagai dukungan kami kepada pemerintah daerah untuk tetap dapat memberikan pelayanan air minum bagi semua masyarakat tanpa terkecuali. Terakhir, yang kelima, saat ini berdasarkan data Human Capital Development, jumlah air minum Tirtaraja sekitar 50% pegawai masih menerima salary atau upah di bawah UMP Provinsi Sumatera Selatan. Kami ulangi, sekitar 50% pegawai masih menerima salary atau upah di bawah UMP Provinsi Sumatera Selatan. Dan sebagian lagi termasuk top manajemen masih belum menerima penghasilan yang layak dibandingkan dengan perusahaan air minum daerah lainnya yang ada di wilayah Sumatera Selatan. Demikian respon kami atas pernyataan sikap yang ditanyakan oleh LSM yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Oku sebagai bentuk penghormatan apresiasi kami atas kebebasan berpendapat dalam negara demokratis Republik Indonesia yang kita cintai ini. Selanjutnya kami menyampaikan agar sekiranya teman-teman yang mengatasnamakan masyarakat Oku tersebut dapat mendukung terhadap berbagai program dan kebijakan kami demi kemaslahatan Kabupaten Oku. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pak Praja 13 Maret 2025, Manajemen Perumda Air Minum Tirtaraja. Terima kasih atas jawaban yang disampaikan oleh tinggi PDAM terkait tuntutan aksi pernyataan sikap kita. Namun kami simak di situ tadi dijelaskan bahwasanya sudah studi banding ataupun ada perbandingan dari PDAM Tirtamusi dan Lematang Lahannya. Namun perlu kami sampaikan di sana memang naik tarifnya, Pak. Naik tarif, tetapi mereka gunakan itu dari 0 sampai 20 kubik itu hanya 80.000 mereka kontrak, Pak. Artinya yang dibayar tarif mahal itu setelah 21 kubik ke atas. Jadi kalau di sini dari 0 sampai 20 sudah dinaikkan tarifnya. Ya, ini bukti. 25 kubik bayarnya mana? Tadi rekan-rekan kita ya. Ada. Bahwa 25 kubik bayarnya 200. Tadi seperti itu kan? Artinya tidak ada dari 0 sampai 20 itu diterapkan. Bahkan ada teman kita tadi, dia terbebani membayar 2.700.000 Pak. Ini ada orangnya, Pak RW dia Pak. Dia sampaikan ke kami. Tanya, ini Pak, ini. Memang dia 3 bulan 2 juta itu, tetapi biasanya 3 bulan itu cuma 600.000 kok. 2.700.000. Ya, ini orangnya. Ya, ini orangnya. Karena ini adalah warga. Kalau orang PDAM, pegawai PDAM diduga memang tarifnya murah. Biasanya 75.000. Nah ini saya karena ada kenaikan saya diamkan 3 bulan ini. Ternyata langsung naik 2.400.000. Saya terkejut saya bayarnya. Itu sebelum saya bayar. Karena saya merasa keberatan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang pemirsa sekalian. Kita ketahui sama bahwasanya di saat melakukan unjuk rasa ke PDAM tadi tidak menemukan titik temu. Kita coba bincang-bincang kepada koordinator aksi yang mengatasnamakan Aliansi Masyarakat Aliansi Peduli Masyarakat Oku. Baik, siapa dulu yang mau bicara ini? Bung Elvis. Oke. Selamat siang Bung Elvis. Kita ketahui bersama bahwasanya tidak ada titik temu, tidak ada hasil lah dalam arti kata demo tadi. Apa yang menjadi masalah dengan PDAM ini, Pak Elvis? Silakan. Jadi begini, masalahnya itu ya pokok permasalahannya ialah naiknya tarif PDAM yang 100% lebih itu, Pak. Ya. Di saat kondisi perekonomian sedang sulit, ya. Seperti itu. Jadi masyarakat mengeluh agar tarif itu bisa diturunkan. Ya. Jadi tadi pada saat aksi tadi kami perwakilan masyarakat tadi diminta untuk diwakili oleh 4 orang untuk masuk bertemu dengan petinggi-petinggi PDAM. Tetapi kami tidak menerima tawaran itu. Mengapa tidak menerima itu? Ya, kami tidak terima karena kami takut ini pergerakan rakyat, ini bukan ada pengerahan massa tetapi murni keinginan rakyat untuk minta turunkan tarif. Kami takut ada kong kali kong di dalam menawarkan ke kami apa dan apa seperti itu, Pak. Makanya kami tolak tadi dan kami akan melanjutkan aksi di season berikutnya, season kedua ataupun jilid 2 dengan massa yang lebih banyak, dengan kekuatan full dari masyarakat Oku. Seperti itu, Pak. Ya. Tadi kita ketahui bersama bahwasanya kenaikan ini sudah melalui proses, sudah ditinjau dan melalui studi-studi dan sudah disahkan oleh DPR dan sudah
disahkan oleh Bupati. Jadi seperti ini, Ya, Pak. gimana? Kami tadi sudah bantahkan di situ bahwasanya studi yang mereka lakukan ada dua PDAM. Yang pertama di PDAM Tirta Musi Palembang Ya. dan PDAM Lematang Lahat, Pak. Ya. Jadi di situ kami juga sudah mencari informasi ke sana, Pak, bahwasanya di sana memang naik tarifnya, tetapi di sana itu tarif yang dinaikkan itu mulai dari pemakaian dari 0 sampai 20 met kWh, dari 0 sampai 20 kubik. Tetapi selama dari 0 sampai 20 itu tidak naik, Pak. Yang dinaikkan itu 21 sampai sekian itu, Pak. Jadi ketika mereka menyampaikan mereka sudah studi ke sana, kami tidak akui itu, Pak. Artinya mereka salah studi tetapi tidak diterapkan seperti itu, Pak. Baik, menyangkut masalah gaji direktur, tadi kan sempat disampaikan. Ya, Ya, bagaimana itu? Kami mendapat informasi tentang akurasinya kami Ya, belum tahu. ya, perlu dicek. Tetapi perlu diselidik oleh aparat bahwasanya gaji plus tunjangan yang diterima oleh direksi itu, Ya. direktur itu 35 juta. Ini baru terjadi, Pak. Di saat kondisi perekonomian Batu Raja ini sedang sulit, kok gaji mereka dinaikkan sampai 35 juta, Pak. Nggak mikir itu, Pak. Pikirkan rakyat Oku ini, dan itu makanya tadi saya sampaikan dari hampir 400 penduduk Ogan Komering ini kok tidak ada satupun yang bisa memimpin PDAM Oku. Kenapa harus didatangkan dari jauh? Yang ketika dia datang baru 1 ataupun 2 bulan sudah menaikkan tarif yang menyiksa masyarakat, Pak. Selama ini ada nggak peningkatan kualitas ataupun pelayanan semenjak direktur yang baru ini, Pak? Kami bersama menjawab Ya. ini koordinator. Oke, Menyandik. Assalamualaikum untuk pemirsa Deteksi TV. Kami tadi melakukan aksi unjuk rasa di kantor PDAM bersama dengan masyarakat dan konsumen dari PDAM Tirta Raja itu sendiri, bahwa dalam aksi kami hari ini menolak untuk kenaikan tarif yang melebihi 100% lebih. Maka dari itu kami meminta kepada Direktur PDAM agar melakukan pengkajian ulang. Ya. Dan kami juga akan menggelar aksi season kedua nantinya di kantor Bupati Oku agar mengkaji ulang tentang kenaikan tarif 100% ini. Itu yang pertama. Yang kedua, kami juga nanti akan membuka posko pengaduan keberatan oleh konsumen PDAM yang merasa keberatan atas kenaikan 100% lebih itu. Mungkin itu saja Bapak Wahyu yang bisa kami sampaikan. Oke, baik. Dari Serikat Pekerja, Bung Amrul Sajana Ekonomi. Silakan, Ya, Bung Amrul. terima kasih, Bung Wahyu. Deteksi TV semakin oke sepanjang hari. Jadi begini, Pak, kenaikan tarif PDAM 100% ini sangat memberatkan bagi para pekerja, buruh yang gaji mereka di bawah UMR, Pak. Jadi gaji mereka rata-rata 2 juta, 1,5 juta ini harus membayar 400 sampai 500 ribu rupiah tarif PDAM. Nah, mereka mengeluhkan kepada kami, Pak, saat ini bulan puasa, mereka belum siap hadir untuk mendukung gerakan kawan-kawan ini. Ini ada gerakan moral aksi dari masyarakat untuk masyarakat. Makanya kami himbau kepada seluruh masyarakat Oku, mari berpartisipasi kalau kita ingin tarifnya turun lagi. Jadi kita harus dukung gerakan ini demi kalian juga ini, bukan demi segelintir golongan atau kelompok. Mari sama-sama kita dukung demi tarif PDAM yang lebih murah lagi, biar kita sejahtera bisa nabung ibu-ibu gitu, Pak. Oke, baik. Terima kasih rekan-rekan sekalian. Mudah-mudahan apa yang dilakukan ini betul-betul murni dan menjadi ibadah untuk masyarakat kita semua. Terima kasih. Selamat siang. Baik, pemirsa Deteksi TV sekalian di mana saja berada yang bisa melihat yang kami ini. Itu saja pemirsa sekalian, bahwasanya apa yang diinginkan oleh masyarakat, khususnya atas nama Aliansi Masyarakat Peduli Oku tadi, ingin menurunkan ataupun meminta agar pihak yang kompeten dalam ini, Bupati Oku, menurunkan tarif PDAM. Dikarenakan menurut masyarakat Kabupaten Oku, tarif ini sangat membebankan. Bersama kami, Raden Muhammad Wahyu, Deteksi TV melaporkan. Selamat siang.